Pertanyaannya adalah laki-laki dan perempuan sama atau tidak? Laki-laki dan perempuan sama atau tidak? Kita coba buktikan sama atau tidak. Sayang bapak-bapaknya di bawah, dan nggak apa-apa kita tes pada ibu-ibu saja. Di depan ada warna dan tulisan. Sebutkan warnanya. Jelas? Sebutkan apa? Warnanya. Bukan tulisannya ya, tapi sebutkan apa tadi? Warnanya. Oke. Siap? Nggak boleh nge-lag ya. Oke, apapun yang muncul sebutkan apa tadi? Bagus. 1, 2, 3. Warnanya. Jelas? Oke, ini warnanya apa? Warnanya kuning atau putih, tergantung Anda lihat. Tapi kalau tulisannya apa? Jelas. Sebutkan apa tadi? Oke, 1, 2, 3. Pusing? Oke, coba sekali lagi. Konsentrasi. Sebutkan apa tadi? Warnanya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah mulai terlatih. Sekali lagi, sebutkan warnanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Apa kemudian bisa kita ambil dalam tes ini? Dalam tes ini ibu-ibu sekalian, susah atau tidak? Susah. Tapi anak-anak TK bisa sempurna menyebutkan. Lah kenapa? Karena mereka nggak bisa baca, paham ya sekalian? Ada yang angkat kacamatanya biar nggak bisa baca, lihatnya cuma warna doang gitu kan ya. Oke, ini penting sekali. Kenapa? Karena otak manusia bekerja dengan cara khusus. Dari situ kita bisa memahami laki-laki dan perempuan beda. Ternyata untuk membaca tulisan merah, pink, hitam, jingga, itu kita menggunakan otak bagian kiri. Dan untuk membaca warna kita menggunakan otak bagian yang sebelah lain lagi, sebelah kanan. Artinya ada bagian yang berbeda yang kita gunakan untuk baca warna sama baca tulisan. Bisa difahami sampai di sini? Ternyata ibu-ibu sekalian, setelah dites kemanapun, ini susah bagi perempuan, tapi ini jauh lebih susah bagi laki-laki. Lah kenapa? Laki-laki disuruh baca begini, tes aja nanti di rumah, pusing dia pasti 7 keliling. Lah kenapa? Karena ada konflik dalam otaknya, ibu sekalian. Ternyata setelah diteliti oleh para ahli neuroscience, otak laki-laki dan otak perempuan jauh berbeda. Artinya kalau kita dikeluarin otaknya laki-laki dan dikeluarin otaknya perempuan, maka otak laki-laki dan otak perempuan strukturnya beda. Apa bedanya otak laki-laki dan perempuan? Otak laki-laki antara kiri dan kanannya jembatannya dikit. Otaknya perempuan antara kiri dan kanannya jembatannya banyak. Paham ibu sekalian? Sehingga perempuan otak kiri dan kanannya bisa lebih banyak informasi yang lalu lalang, makanya perempuan itu bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Bisa dipahami ya? Sedangkan laki-laki tidak bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu karena otaknya jembatannya dikit. Paham sekalian? Kalau perempuan itu bisa kayak komputer, buka ini, remnya tinggi, paham sekalian? Nah, perempuan itu diciptakan oleh Allah dengan rem yang lebih tinggi daripada laki-laki. Itu sudah pasti. Makanya perempuan tuh bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Nelpon gitu ya, sambil lihat TV, ngasih makan anak, sambil masak. Itu nggak ada masalah bagi perempuan. Tapi kalau laki-laki disuruh begitu, langsung banting, dia nggak mau. Mendingan saya tidur aja. Lah kenapa? Laki-laki nggak bisa multitasking, sedangkan perempuan bisa multitasking. Makanya menjadi masalah kalau Anda tidak paham hal seperti ini. Laki-laki tuh nggak bisa multitasking. Jadi kalau laki-laki lagi melakukan sesuatu, Anda jangan barengi dengan yang lain. Contoh misalnya, Anda lagi di rumah ngobrol sama suaminya, dia lagi ngobrol sama Anda sambil main HP, jamin kena marah. Pasti kena marah. Langsung diambil HP, dibanting. Gimana kamu bisa ngomong sama saya kalau kamu perhatian sama yang lain? Paham sekalian? Karena laki-laki berpikir dengan cara dia. Bagi dia tidak mungkin bisa perhatian kalau dia melakukan sesuatu yang lain, kecuali yang sudah latihan. Tapi defaultnya laki-laki tidak bisa multitasking. Perempuan bisa multitasking. Lah perempuan pasti marahin. Dia mikir begini, bisa kok, dari tadi saya juga perhatian gitu kan ya. Tapi sebenarnya laki-laki melihat dirinya nggak bisa. Jadi dia kira Anda juga nggak bisa. Laki-laki lagi nyetir, lagi fokus, jangan diajak ngomong. Oh sekalian, mesti salah jalan. Lah kalau nggak salah jalan, mesti dia akan marah. Lah kenapa? Karena Anda ngajak ngomong. Karena dia lagi fokus, lagi jalan, lihat peta gitu kan ya. Dikit-dikit lihat peta lagi, dikit-dikit lihat peta lagi. Tiba-tiba anak ngajak ngobrol, abi, istri ngajak ngobrol. Bisa diem nggak sih gitu kan?
saya lagi serius ini, bisa dipahami sekalian. Nah, ini adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang harus Anda mengerti. Laki-laki tidak bisa multitasking, perempuan bisa multitasking. Kalau Anda ngomong ke laki-laki, perhatian, lihat wajahnya, lihat orangnya, karena berbeda. Perempuan itu kalau diomongin nunduk, artinya dia dengar. Laki-laki ngomongin nunduk, artinya dia bagian yang lain, paham ibu sekalian? Makanya ibu-ibu kalau ngomong sama anak laki-laki gimana? Lihat ibu, lihat ibu, lihat ibu, kan gitu kan ya? Kalau sama anak perempuan, dia nunduk, biarin aja. Lah kenapa? Dia dengerin, gitu kan ya? Jadi gini loh, Alila, kalau saya begini tuh begini. Dia nunduk sambil nangis, enggak ada masalah. Kenapa? Perempuan lihat pakai kuping, ibu sekalian. Bukan lihat pakai mata. Tapi kalau laki-laki dia harus ngelihat. Kenapa? Karena kalau dia lihat, dia fokus. Kalau dia nggak ngelihat, berarti dia nggak fokus. Dari mana Ustadz dalilnya? Bukan dari Al-Quran, dari penelitian. Jelas Bapak Ibu sekalian? Karena itu namanya di dalam Islam dalil nakli, dalil yang muncul daripada proses berpikir. Penelitiannya memang seperti itu. Oke, kalau gitu kita lihat nih, kalau nggak percaya. Laki-laki sangat fokus, diciptakan untuk fokus. Perempuan sudah dari sononya nggak fokus, paham Bapak Ibu sekalian? Laki-laki itu kalau dilihat pandangan matanya dia lurus ke depan dan jauh sekali dan fokus sekali. Perempuan itu sangat broad gitu kan ya, sangat kemudian sangat bervariasi pandangannya. Hampir 360 derajat ya sekalian. Enggak, hampir 180 derajat pandangan dia. Makanya laki-laki itu kalau nyari barang biasanya nggak bisa diandelin, sekalian. Umi kos kaki di mana? Ada di situ. Nggak ada? Ada. Di mana? Di lemari paling bawah. Nggak ada. Ada. Kamu sini dulu deh. Istrinya datang. Ini apa? Ini apa? Sering banget ya? Oh iya, memang laki-laki begitu. Laki-laki memang nggak bisa lihat pinggir-pinggirnya kok. Tapi itu keuntungan buat Anda. Kenapa keuntungan? Kalau dia lagi jalan di mall, dia mau ngelirik cewek yang lain, dia harus ngelihat begini. Kalau perempuan nggak, dia kayaknya lihat ke depan, baru lihatnya ke sini. Oke, Bapak sekalian, coba kita lihat lagi. Wanita itu 4-6 kali lebih sering menyentuh sesamanya dibanding pria. Lah kenapa? Karena otak yang dikembangkan dalam wanita, otak yang berkembang pada wanita pertama kali adalah otak-otak afektif, otak-otak perhatian, otak-otak emosional. Jadi perempuan akan jauh lebih emosional daripada laki-laki. Itu sudah penelitian. Karena dia lebih emosional, dia lebih senang dipegang sama orang. Maka perempuan 4-6 kali lebih menyentuh sesamanya dibandingkan dengan laki-laki. Gak percaya? Gampangnya gini deh. Anak-anak SD lagi pergi ke WC, perempuan sama laki-laki, beda atau tidak? Beda. Anak-anak perempuan tuh kalau pergi ke WC itu gandengan. Wah, ibu sekalian. Yang pergi satu itu sekampung anterin. Keluarnya juga bareng-bareng, bikin macet aja gitu kan ya. Pernah nggak lihat laki-laki SD masuk ke WC gandengan? Enggak. Laki-laki mengartikan sentuhan sebagai ancaman. Paham ibu sekalian? Lihat ya, ingat ya, laki-laki mengartikan sentuhan sebagai ancaman. Sedangkan perempuan mengartikan sentuhan sebagai sebuah kasih sayang dan perlindungan. Itu bedanya. Ada seorang perempuan, wajahnya lagi murung, jelek gitu kan ya. Kemudian ada temennya yang lain, ada apa? Cerita dong ke saya. Oh, cerita langsung gitu kan ya. Padahal awalnya nggak mau cerita, setelah dipeluk cerita. Laki-laki lagi murung, wajahnya jelek. Tiba-tiba temennya datang, ada apa? Cerita dong. Kamu homo ya? Dia akan khawatir Bapak sekalian, karena dia nggak senang dipegang-pegang. Bisa dipahami sekalian. Karena kalau dipegang tuh ngajak berantem namanya, Bapak sekalian. Nah, perempuan tidak. Perempuan sangat senang disentuh oleh sesamanya. Pria nalurinya sebagai pelindung dengan tebal kulit 1,5 kali lipat daripada wanita. Maka dia nggak sensitif, Bapak sekalian. Nah, contoh misalnya, ini perempuan kalau lagi foto, tempel-tempel gitu kan ya. Nah, gitu kan ya, deket-deketan gitu kan ya. Laki-laki kalau lagi foto kayak begini kira-kira gimana? Ini ada yang salah pasti gitu kan. Ini ada yang salah kalau dia laki-laki foto. Laki-laki fotonya gimana? Laki-laki fotonya begini. Sok cool, sok keren gitu kan. Ini ada yang gini, ini kelainan ya sekalian. Mudah-mudahan bukan anak Anda gitu ya. Baik sekali. Lihat, pada usia 3 tahun, kosakata anak wanita 3 kali lipat anak pria. Bertanyalah pada pria tentang suasana kegiatannya bandingan dengan wanita. Anak saya itu ada yang umurnya baru 5 tahun dengan kakaknya 6 tahun. Tebak yang paling sering ngomong siapa? Masya Allah. Itu kalau pulang dari sekolah saya tanya sama yang laki-laki, gimana Ji sekolahnya? Bagus? Gurunya lumayan? Pelajarannya ya biasa? Mau makan apa? Terserah. Sekalian. Coba nanya sama anak perempuan, gimana sekolah ini? Nyesel Anda nanya, paham ya sekalian? Itu jawabannya nggak berhenti sekalian. Karena kita tuh mau ngerjain sesuatu gitu kan ya. Dia ngomong terus, paham ya sekalian? Ya tapi ya itulah, perempuan memang sudah jago bicara dari awal.